Orang Israel yang tinggal di Samaria melakukan kawin campur dengan orang-orang pindahan dari Asyur. Para saudara yang terkasih, pada hari ini Injil yang kita akan dengarkan diambil dari Injil Lukas mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Di antara ke-10 orang kusta itu terdapat 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah pesan yang hendak disampaikan Yesus Kristus kepada kita melalui ke-10 orang kusta ini, di mana penginjil Lukas menekankan orang Samaria tersebut. Alangkah baiknya jika kita untuk mendalami Injil Lukas pada hari ini mengenai 10 orang kusta, kita memiliki pengetahuan mengenai orang Samaria. Para saudara yang terkasih, orang-orang Samaria yang ditekankan pada penginjil Lukas hari ini mengacu kepada para penduduk wilayah di tengah Palestina, di antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Ibu kota Samaria didirikan oleh Raja Omrim tahun 870 sebelum Masehi. Tetapi ungkapan orang Samaria pada zaman ini lebih mengacu kepada bernuansa etnis dan keagamaan. Pada tahun 722 sebelum Masehi, wilayah Samaria dihuni oleh orang asing yang ditempatkan oleh tentara Asyur. Karena sebagian penduduk asli Samaria dibuang ke Asyur, orang Israel yang tinggal di Samaria melakukan kawin campur dengan orang-orang pindahan dari Asyur. Keturunan atas kawin campur inilah antara orang Samaria dan orang dari Asyur kemudian kelak pada zaman Yesus disebut orang Samaria. Oleh karena itu, penginjil Lukas hendak menyampaikan keselamatan Allah lewat orang Samaria yang menderita kusta. Setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan, orang Samaria yang telah kawin campur ini mulai dibedakan dengan orang-orang Yahudi asli Israel yang kembali dari pembuangan. Oleh karena itu, penginjil Lukas memberi penekanan khusus kepada orang Samaria yang menderita kusta. Para saudara yang terkasih, penginjil Lukas menuliskan bahwa orang-orang kusta itu memanggil Yesus dengan namanya. Orang Yahudi berkeyakinan bahwa nama seseorang mengandung sebuah kuasa atau kekuatan khusus. Orang-orang kusta itu berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka meyakini bahwa Yesus bukan guru biasa. Keyakinan lain bangsa Yahudi juga menganggap bahwa orang-orang yang menderita sakit, kemiskinan, dan lain-lain diakibatkan oleh dosa. Oleh karena itu, permohonan untuk disembuhkan dari sakit kusta berarti sekaligus disembuhkan dari dosa atau dibersihkan dari dosa. Orang-orang kusta itu mendengarkan perintah Yesus dan pergi menghadap para imam. Yesus ingin mengetahui iman para orang kusta dengan menyuruhnya pergi dan menghadap para imam. Yesus tidak langsung menyembuhkan, tetapi menyuruh mereka menghadap para imam. Yesus sungguh menguji iman mereka dengan perintah yang mengandung janji penyembuhan. Saudara yang terkasih, di antara ke-10 orang kusta yang sudah tahir, hanya 1 orang yang kembali bersyukur kepada Yesus. Yang bersyukur dan kembali kepada Yesus ialah orang Samaria. Orang Samaria tersebut mengetahui bahwa ia sembuh bukan semata-mata karena perintah Yesus, tetapi karena belas kasihan Yesus. Sedangkan ke-9 orang kusta yang tahir tersebut
tidak kembali kepada Yesus untuk bersyukur karena mereka lebih mengutamakan aturan kultis Yahudi. Kebiasaan kultis Yahudi ialah setiap orang kusta yang sudah tahir harus menghadap kepada para imam. Ketika para imam mengatakan mereka telah tahir, para penderita kusta yang sudah sembuh itu diperbolehkan bergabung dengan orang Yahudi dalam kehidupan sosial dan bergabung dalam peribadatan dalam dimensi kultis. Kesembilan orang kusta yang tidak kembali untuk bersyukur kepada Yesus tidak menyadari bahwa mereka sembuh karena belas kasihan Yesus dan bukan semata-mata karena perintah Yesus yang memerintahkan mereka untuk menghadap para imam. Dalam kitab Bilangan dituliskan bahwa hukum bagi orang kusta dalam hari pentahirannya ialah mereka harus dibawa kepada para imam, kemudian para imam keluar ke perkemahan. Ketika orang kusta itu sudah tahir secara fisik, ia harus ditahirkan kembali dalam tindakan kultis dengan 2 ekor burung yang tidak haram, kayu aras, kain kermiji, dan hisop. Kemudian imam menyuruh 1 ekor burung itu disembelih di atas belanga tanah dengan air mengalir. Lalu 1 burung yang masih hidup diambil bersama-sama dengan kayu aras, kain kermiji, dan hisop, serta dicelupkan ke dalam darah burung yang disembelih tadi. Kemudian imam mereciki orang kusta yang sudah tahir tadi, dan burung yang masih hidup itu dilepaskan. Dengan semua rangkaian ini, orang kusta yang sudah tahir itu harus mencuci pakaiannya dan mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya, sehingga ia tahir dan diperbolehkan masuk ke perkemahan. Rangkaian pentahiran ini sangat ketat dengan aturan-aturannya. Saudara yang terkasih, ke-9 orang kusta yang telah tahir itu tidak mampu melihat kenyataan belas kasihan Yesuslah yang menyembuhkan mereka, dan bukan aturan-aturan pentahiran yang dibuat dalam kebiasaan Yahudi. Sedangkan orang Samaria yang telah tahir tersebut menyadari bahwa keselamatan jiwanya bersumber dari belas kasihan Yesus dan bukan dari aturan-aturan lahiriah pentahiran Yahudi tersebut. Yesus juga karena belas kasihannya mau bertemu dan menyembuhkan mereka. Yesus sebagai orang Yahudi terikat dengan adat kebiasaan untuk menjauhi orang kusta. Tetapi Yesus melampaui aturan tersebut dan bahkan melanggarnya demi keselamatan jiwa ke-10 orang kusta itu. Jika Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta tersebut pada hari Sabat dan dilihat oleh para ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi, tentu Yesus akan dihujat karena berinteraksi dengan para kusta serta melanggar aturan Sabat. Tetapi karena belas kasihannya, Yesus melampaui aturan-aturan itu, dan demi keselamatan jiwa ke-10 orang kusta tersebut, pengucilan yang diberikan kepada orang kusta oleh kaum Yahudi sangat menyiksa jiwa dan kebebasan para orang kusta itu, baik secara sosial dan politis. Para saudara yang terkasih, kita kerap kali melakukan sesuatu pekerjaan kita karena aturan semata. Kita melakukannya karena sebuah aturan yang diikat dengan hukum dan paksaan. Tindakan yang kita lakukan tidak berdasar pada keinginan jiwa untuk berkembang. Terkadang aturan yang dibuat tersebut membatasi relasi terhadap diri sendiri dan terhadap sesama. Para saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa perbuatan baik merupakan hasil dorongan kasih atau kemanusiaan, bukan karena aturan semata. Perbuatan baik yang dikobarkan oleh api cinta kasih dan demi keselamatan jiwa seseorang melampaui semua aturan belaka. Yesus mengajarkan berbuat baiklah karena tuntutan kasih dan kemanusiaan.
Para saudara yang terkasih, keselamatan jiwa melampaui semua aturan belaka.